Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petunjuk Allah sudah 1444 tahun Hijriah diingkari, apalagi undang-undang dan peraturan sendiri dikebiri. Firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17, pemahamanku 2013. Ini sinkron secara filosofi atau sama atau cocok maknanya, tujuannya atau teorinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Permen PU Nomor 12 Tahun 2014, Permen HUT Nomor 61 Tahun 2014, Teori Hidrologi Food and Agriculture Organization 1985, dan teori dari sumber animasi. Nah, inilah peristiwa alamnya kalau sedang turun hujan. Saya sandingkan dengan petunjuk Allah firman surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Petunjuknya yang dalam kotak hijau, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, langsung ke peristiwa alamnya. Kalau air mengalir di lembah-lembah, membawa arus serta buih yang mengambang. Ini cocok. Firmannya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Bukti kebenaran. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini pembedanya, hukumnya antara yang benar dengan yang batil. Saya tandain kolom merah. Seperti ini, batil dan benar. Kemudian penjelasannya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, buih ini akan hilang. Ini batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi yang tetap di bumi, saya tandain dengan kolom biru ini penjelasannya, ini tetap, ini benar. Jadi begini, kalau turun hujan ada 3 parameter yang terjadi di bumi: evaporasi, runoff, dan infiltrasi. 2 parameter ini yang bisa dikelola, runoff dan infiltrasi. Sedang turun hujan, kalau runoff ini terjadi saat hujan. Nah, runoff ini akan hilang, mengalir ke drainase ke sungai, ke laut. Hilang, ini batil. Tapi yang tetap di bumi atau yang bermanfaat bagi manusia, itu infiltrasi atau yang meresap ke bumi. Ini tetap dan ini benar. Nah, itulah petunjuk dari Allah untuk mengelola turunnya hujan. Ini sinkron atau sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Intinya kota Spun, kota yang meresapkan air hujan. Nah, sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17 tadi. Kemudian sinkron juga mengenai yang salah. Ini ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M tahun 2014 pada lampiran 1 di halaman 3. Konsep drainase konvensional atau paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Nah, ini saya tandain merah sesuai dengan tadi pembedanya tadi. Ini yang batil.
Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, inilah yang kita alami selama 77 tahun Indonesia merdeka. Konsepnya seperti ini. Hujan itu dibuang secepatnya ke sungai terdekat. Sampai sekarang masih dilakukan. Bahkan sekarang membuat floodway, banjir kanal timur, sodetan, dan lain-lain. Nah, itulah, ini ada aturannya yang sudah menunjukkan begini, tapi tidak dilakukan. Yang membuat aturan sendiri. Ini yang batil. Kemudian ini yang benar aturannya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12, aturan yang sama tadi. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga, nih yang benar, tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Nah, kalau mutlak ini harus, nggak bisa ditawar lagi. Di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini pada halaman 3 lampiran 1. Nah, inilah yang benar secara filosofi yang sinkron dengan Surat Ar-Ra'd ayat 17, diresapkan tetap di bumi yang bermanfaat bagi manusia. Ini aturannya sama, sudah sinkron dengan petunjuk Allah, tapi tidak dilakukan. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kriteria daya dukung DAS yang tergolong baik menurut Permenhub nomor 61 tahun 2014, koefisien aliran tahunan lebih kecil dari 0,3. Nah, pada umumnya sekarang koefisien runoff di Indonesia itu di atas 0,7 runoff-nya. Jadi infiltrasinya yang kecil. Ya, ini aturannya sudah benar. Runoff itu harusnya kecil. Bukan seperti sekarang kejadiannya 0,70, 71 bahkan lebih. Nah, kemudian ini ada teori dari Food and Agriculture Organization, tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Perbandingan infiltrasi terhadap runoff 0,75 dibanding 0,25. Nah, ini sinkron dengan Permenhub tadi nomor 61 tahun 2014. Ini berarti benar, Permenhubnya benar, ini juga teoritisnya benar dari WHO. Ini secara internasional. Ini dikeluarkan 1985 dalam program MedTech USA. Kemudian teori lagi ini dalam animasi saya temukan di internet, ketika tanahnya permeable, air diserap melalui infiltrasi dan tidak terjadi banjir. Nah, sama ini juga diresapkan melalui infiltrasi, akhirnya tidak terjadi banjir. Nah, sekarang ini dari 77 tahun yang lalu, banjir selalu meningkat karena debitnya tidak diturunkan. Banjir itu kan peningkatan debit, bukan di sungai. Menurunkan debit itu bukan di sungai, harus ada di das tadi. Ini benar. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.